Katanya harga beras di Indonesia itu termahal di ASEAN loh. Ni pelahal berlaku ni. Seluduk beras daripada negara jiran ke Indonesia. Akhirnya kerana tangkap. Mana dia yang menghujat kata Malaysia tak cukup beras tu. Beras Malaysia berlambak. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Tempat kita tak ada dah. Ni cupok. Katanya Indonesia negara agraris bro. Tapi faktanya kita dibikin bodoh sampai impor 3 juta ton beras. Benik luntur sudah kesombongan si Benik ditampar fakta ternyata Indonesia masih impor beras. Itu hari yang berlagak dengan negara Malaysia. Malaysia mengisbar ke Indonesia. Ternyata Indonesia. Budak British harus belajar dengan Wawi Nur and Supriyadi discussion. Daripada belajar dengan Wawi Nur, aku belajar dengan Cik GPT. Orang Malaysia tidak termakan hoax oleh ulah-ulah segelintir orang Indonesia yang naik ke komal dia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semua kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang mengungkapkan fakta kepada si Benik dan buat Benik sakit hati, geng. Yang kata Malaysia tak cukup beras. Lihat ini, geng. Dan bahkan orang Indonesia itu makan beras premium ataupun beras enak setelah berada di Malaysia, geng. Hah? Emang di Indonesia nggak ada beras premium apa? Emang di Indonesia nggak ada beras enak apa? Ada juga, geng. Namun sudah plus, waduh. Dan sekarang Benik nih lagi marah-marah gak jelas, geng. Itu hari dia buat statement Malaysia gak cukup beras, Malaysia krisis beras, Malaysia mengemis kepada Indonesia tentang beras. Kita simak dulu video yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua ya, geng. Ya, tentunya kalian sudah tidak sabar bukan? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benar? Silahkan komen di bawah. Janji dan bukan. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Katanya harga beras di Indonesia itu termahal di ASEAN loh. Untuk beras medium, harga rata-rata per kilonya itu 13.500-an. Sedangkan yang premium itu 15.500-an. Coba kita bandingkan yuk sama harga beras di Malaysia. Nah, ini beras kualitas impor, harga per 5 kilonya itu 20,55. Jadi sekilonya itu 4,11 ringgit atau sekitar 14.700 rupiah. Nah, kalau beras yang kualitas super atau mungkin yang premium per 10 kilonya itu 36,80. Jadi per kilonya itu 3,68 ringgit atau sekitar 13.200-an rupiah. Tapi ini tergantung merek ya. Ada juga yang lebih mahal nih. Harga per 10 kilonya itu 37,5 ringgit atau per kilonya itu 13.500-an rupiah. Jadi untuk kualitas beras yang sama, harga beras di Indonesia itu lebih mahal 2.000-an dibandingkan di Malaysia. Wah, ternyata harga beras di Indonesia mahal banget ya. Ni pelahal berlaku ni. Seluduk beras daripada negara jiran ke Indonesia. Waduh. Akhirnya kerana tangkap. Mana dia yang menghujat kata Malaysia tak cukup beras tu. Beras Malaysia berlambak. Kan? Kami beras melempar wah banyak. Kan? Sebab tapi kami tak bercakap apa pun, kan. Cuma kami nak tanya balik lah, kan. Pada yang kata beras Malaysia tu tak cukup tu, kekurangan beras. Tolong jawab isu ni. Yang tak cukup ni Malaysia ke Sanun? Kan? Betul, saya percaya di Kepulauan Jawa, di Sumatera beras banyak. Tapi bukan semua tempat beras tu tak sampai ke tempat mereka. Mereka perlu makan. Dan mereka perlu hidup. Akhirnya mereka terpaksa membuat segala kerja-kerja yang tidak direstui. Kerja-kerja illegal, iaitu menyelundup beras. Waduh. Kan? Demi apa? Untuk isi perut. Waduh. Perut mereka. Waduh. Kan? Ini bak kata orang, dadaku Jakarta, perutku Malaysia. Ini dah dia. Kan? Kerana apa? Kerana ingin meneruskan hidup. Mana ada yang menghujat Malaysia mengatakan beras tak ada tu. Tolong jawab sikit. Benik tuh, Pak. Benik. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Hahaha. Dulu sebelum ke Malaysia, buatku beras itu cuma dua, beras standar dan beras mahal. Soalnya aku itu orang kampung.
mau beli beras ya ke pasar, jenisnya nggak banyak, bahkan belinya masih kiloan, nimbang langsung di situ. Pas pertama kali sampai di Malaysia, karena budget pas-pasan atau memang bawaan dari lahir, aku tetap beli beras yang paling standar. Dan pikirku waktu itu, yang penting kan bisa makan. Tapi makin lama di sini, aku lihat satu rak bisa isinya belasan jenis beras. Akhirnya aku coba explore beras yang lebih mahal sedikit. Dan disitulah persoalannya dimulai. Sekali lidah kenal nasi yang pulen dan wangi, gak gampang balik ke yang biasa. Sekarang bahkan kalau makan di warung, aku bisa nebak, oh ini warungnya pakai beras standar. Bukan soal elit, tapi rasanya dan aromanya memang beda. Ternyata bukan cuma soal beras. Standar hidup itu pelan-pelan naik seiring pengalaman dan waktu. Menurut kalian, beras jenis apa yang enak, wangi, tapi harganya masih masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Bagere. Tempat kita tak ada dah. Oh, tempat dia tak ada. Cupok. Gantang. Bagere. Bagere. Hanya ada di Bandar Aceh. Aduh, bukan dia ada aja. So, satu bangku, Se-Indonesia mungkin ada. satu cupok ni 27,000. Cupok 27,000. Takkanlah anda tak boleh nak satu cupok beras pun untuk sahabat-sahabat saudara kita di Aceh, tuan-tuan. Peduli Aceh. 27,000 satu kilo. Bagere. Set dah mahalnya. Tolong teruskan bersama dengan Yayasan Amak. Anda bagi, kami sampai tak. Cikgu Nawi dari Bandar Aceh 2025. Terima kasih. Ada juga geng beras di Indonesia yang seperti Malaysia, namun kebanyakannya kalau kita itu beli kiloan, beli 2 kilo kayak gitu ya geng ya. Ada juga kayak gitu. Nah ini nggak tahu 5 kiloan mungkin geng. Katanya Indonesia negara agraris bro. Tapi faktanya kita dibikin bodoh sampai impor 3 juta ton beras. Nah di sini lu harus bertanya-tanya guys, kenapa ya Indonesia bisa-bisanya ya sebelum Amran jadi Menteri Pertanian, bisa-bisanya kita itu impor sampai jutaan ton beras guys. Ya bisa jadi karena Menteri Pertanian sebelumnya itu anak setan guys. Wah pasti banyak orang yang marah nih, Benix nggak ada adabnya, nggak tahu sopan lu sama orang tua. Gue bener ngomong, masa lu nggak tahu? Ini Menteri sebelumnya itu memang setan yang lepas guys, dan nggak ngadi-ngadi ya, bukan cuma setan biasa, dia ini setan yang liar juga. Kenapa liar? Karena dia lapar banget buat bertindak jahat guys sama bangsa kita. Pengkhianat bangsa nih, dia korupsi guys. Jadi lu jangan kuliahin gua, ngapain lu Benix ngatain orang tua setan, gak sopan lu. Enggak. Fakta bahwa menteri sebelumnya adalah setan yang lapar, korupsi. Gila banget, udah tahu banyak petani Indonesia menderita, miskin. Apa yang dia lakukan? Impor beras. Kan sama miskin lah petani kita, sadis. Makanya kalau lu bilang Benix kok gak ada adabnya yang ngatain mantan menteri itu kok setan gitu. Simpel aja, setan beneran ini bro. Buktinya hari ini sekarang dia lagi sekolah di penjara guys, di lapas suka miskin. Habislah sudah geng kesombongan si Benix, luntur sudah kesombongan si Benix, ditampar fakta ternyata Indonesia masih impor beras. Itu hari yang berlagak dengan negara Malaysia mengisbar ke Indonesia, ternyata Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, makanya Benix sebelum berkata-kata, sebelum menghina negara orang, kita bercermin dulu. Setidaknya kita tahu ya geng ya, di Malaysia kondisi beras, orang-orang Malaysia kelaparan, orang-orang Malaysia mengemis beras. Waduh, ini ya terlalu apa ya, kalau orang terlalu percaya dengan omongan Benix ini bahaya banget geng, kayak gitu. Akan ditelan mentah-mentah kayak gitu. Wah, beneran di Malaysia krisis beras. Nah, hujatan demi hujatan datang tuh geng. Lihat si Benix, dia bilang Malaysia habis beras, krisis beras dan mengemis kepada Indonesia. Kita kaya beras. Namun ternyata geng, beras di Indonesia mahal. Lihat tadi geng, NGO daripada Malaysia ini cuma ada di Indonesia. Kalau di negara kita tak akan ada. Beras pakai omplong kalau bahasa isikinya, nggak tahu bahasa Malaysia apa tadi ya, bahasa Kelantannya itu pekok kayak geng ya. Jadi itu satu kilo 27.000. Wah, kalau lu diringgitkan berapa ya? Sekitaran 9 ringgitan lah kayak gitu ya geng ya. 8 ringgit 9 ringgit kayak gitu ya geng. Wah, lumayan mahal juga. Dan yang mengejutkan geng ya, orang Indonesia setelah datang ke Malaysia dia makannya beras premium. Wah,
sama dengan selera ikinya. Namun sekarang ikinya berada di Indonesia ya, jauh berbeda ya geng ya. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin kelakar juga dan bisa kita tertawa bersama-sama nih geng. Jom kita semua dulu bersama-sama geng. Lagi video iki yang akan ikinya reaction buat kalian semua. Ramai tak tahu, Malaysia sebenarnya power gila. Ada 4 pencapaian dunia yang letakkan kita di ranking kedua antarabangsa. Wah. Yang keempat tu mesti korang rasa macam tak percaya. Pertama, Malaysia adalah pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia. Industri ini bukan kecil, sebab ia sumbang 2.7% kepada KDNK negara. Yes, ini antara tulang belakang ekonomi Malaysia. Kedua, korang tahu tak hutan hujan Malaysia berusia lebih 140 juta tahun? Wow. Lebih tua daripada Amazon. Satu-satunya yang lebih tua hanyalah Daintree Forest di Australia. Ketiga, kita juga ada bangunan kedua tertinggi di dunia, Merdeka 118. Ini punya Malaysia ya, jangan diklaim, oke? 678.9 meter, memang menggugat langit. Keempat, sebelum tu, kalau korang suka dengan video ni, klik butang love. Kalau korang nak tengok pencapaian pertama Malaysia di mata dunia, jangan lupa bersahabat dengan saya. Korang tahu tak? Malaysia juga ada pusat penerbitan Al-Quran kedua terbesar dunia, Kompleks Nasrul Quran di Putrajaya. Masya Satu Allah. pencapaian besar untuk dunia Islam. So guys, Malaysia bukan biasa-biasa. Dalam banyak aspek, kita sebenarnya dah berada di tahap dunia. Kalau bangga jadi rakyat Malaysia, dropkan saya sayang Malaysia kat komen. Budak British harus belajar dengan Wawi Nur and Supriyadi discussion. Daripada belajar dengan Wawi Nur, aku belajar dengan Cik GPT. Hai. Cik GPT. Ya, ada yang bisa saya bantu? Silakan saja. Bisa nggak ngomong Indonesia? Bisa banget, aku akan tetap pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau didiskusikan, tinggal kasih tahu saja. Kamu kenal nggak Wan Win Nur? Aku belum familiar dengan Wan Wina. Bisa kamu kasih sedikit penjelasan atau konteksnya? Mungkin aku bisa bantu lebih lanjut. Orang nggak kenal. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, kalau ada hal lain yang perlu dibantu, tinggal bilang saja ya. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Apa kabar ya? Gini, di sini aku ingin meluruskan satu berita ya, agar kita tidak termakan hoax ya, agar kawan-kawan kita di Malaysia, orang-orang Malaysia tidak termakan hoax oleh ulah-ulah segelintir orang Indonesia yang naik ke komal dia dan berbicara sesuatu ya. Jadi kasihan kepada orang Malaysia yang nggak tahu apa-apa ya, ikut-ikut termakan berita hoax. Di mana ada satu reporter CNN, Iran Wardina ke apa nama dia ya, yang dikatakan telah ditangkap sebab meliput keadaan di Aceh. Itu berita hoax ya. Itu berita hoax. Jadi tolonglah kita cerdaslah memilih berita, menyampaikan berita ya. Jangan asal cerita jadi dalam komal orang. Apalagi komal-komal orang Malaysia, kasihan dia. Termakan berita hoax tahu. Ya, kalau tentang berita hoax, memang kalau sama orang Indonesia ditelan mentah-mentah, geng ya. Dia tidak mau muntahkan lagi, ditelan mentah-mentah, geng. Kalau dengan orang Indonesia, biasalah orang Indonesia terlalu percaya dengan hoax. Kalau kita bagi fakta, mereka sakit hati, paling tersakiti di dunia ini, kayak gitu ya, geng. Tidak terima fakta, dan dia akan marah-marah, bilang kita tidak cinta dengan negara kita. Padahal kita hanya ingin membagi fakta yang sebenarnya supaya tak terjadi pergaduhan antara kedua negara. Itu saja sih. Lihat saja. Ternyata geng ya, ChatGPT tidak tahu dengan Wan Minur. Abang nih, ya Allah, Robby Jokers. Kalau menurut aku geng, yang kalau kalian lihat video dia, ikinya kelakar juga dengan balas-balasannya dengan si abang tadi, orang Malaysia tadi ya geng ya. Kenapa? Karena saat netizen Indonesia berkomentar di video dia, wis jawabannya ya Allah ya Robby Jokers bener geng. Kalau tidak pandai, kalau tidak maksudnya kalau tidak paham apa yang dia maksud ya geng ya, mungkin akan marah, akan geram kan banyak tuh netizen daripada Indonesia tuh menyerang dia, namun dia santai membalasnya dengan secara elegan. Salut sih ikinya, dan balasannya tuh bukan langsung dar, bukan gitu deh, namun dijokerskan dulu.
Wah, ini nih yang buat menarik daripada orang ini, geng. Kita sangat suka dia. Kalian yang tahu dengan beliau, silakan komen dekat bawah lah ya, geng ya. Dan itulah, geng, beberapa video yang telah Ikinya Reaction buat kalian semua. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan semoga kalian suka dengan apa yang telah Ikinya Reaction. Mohon maaf bila terbatasnya apa pembicaraan Ikinya ataupun terbatasnya keselepan Ikinya saat dalam menyampaikan. Silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.